Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami adalah keluarga Allah yang diberkati. Kami ada dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang baik. Semuanya karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dan sebagai keluarga Allah, kami adalah anak-anak-Mu. Kami anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu pada hari ini ketika kami akan mendengarkan firman Bapa kepada kami, maka kami sebagai anak-anak-Mu akan duduk dengan tenang, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Bapa kami. Terima kasih Tuhan, karena itu bersabdalah kepada kami dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Belum disuruh duduk sudah. Haleluya ya. Haleluya. Saudara-saudara, coba lihat kanan kirinya, apakah ini keluarga kita atau keluarga Allah? Bukan ini. Haleluya. Kalau keluarga Allah jangan lupa bilang begini dong. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Nah gitu saudara. Saling menegur, saling menyapa. Haleluya. Ya, silakan duduk saudara-saudara. Baik, tema khotbah hari ini adalah dibentuk menjadi keluarga Allah di dalam gereja lokal. Nah, saudara-saudara, tentunya kita bangga kalau kita ini menjadi keluarga orang-orang yang terhormat, ya. Ada orang-orang yang bangga katanya, saya ini keluarga presiden loh. Ya, keluarga presiden. Meskipun keluarganya itu mungkin asalnya begini, ini keponakan dari sepupu, dari Pak Leknya, dari suami Pak Jokowi misalkan. Wah, udah agak jauh ya, tetapi tentunya kita tetap, orang-orang itu tetap bilang, aku keluarga Pak Presiden, aku bangga jadi keluarga Pak Presiden. Meskipun tadi keluarga jauh saudara, gitu kan, ya. Dan kadang-kadang ya cuman bau-baunya aja kita keluarga Pak Presiden itu. Tapi udah rasa bangga saudara. Ya. Kira-kira kalau di dalam dunia ini kita merasa terhormat, merasa bangga menjadi keluarga orang-orang yang hebat, apakah kita juga merasa bangga menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga dari Allah pencipta langit dan bumi? Saudara bangga enggak? Yang benar. Ya mestinya kita bangga sudah menjadi keluarganya Allah, ya. Tetapi saudara, kenyataannya dari tindakan kita sehari-hari kita tidak menunjukkan bahwa kita itu bangga menjadi keluarga Allah, saudara. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, kita diingatkan hari ini bahwa kita seharusnya bangga saudara, ya, menjadi keluarga Allah. Kenapa? Karena kita itu dibentuk menjadi keluarga Allah di dalam gereja lokal kita ini sejak semula, ya. Tadi dikatakan di dalam pembacaan Alkitab kita sejak semula. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat apa sih tujuan Allah? Tujuan Allah di dalam pembentukan keluarga Allah itu. Nah, tujuan Allah adalah menebus orang-orang percaya, ya. Tujuan Allah dalam menebus orang-orang percaya itu adalah untuk mengumpulkan suatu keluarga besar umat kerajaan Allah yang kudus yang akan memerintah di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Jadi ini tujuan Allah saudara. Kenapa Yesus itu harus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, menumpahkan darahnya, melepaskan nyawanya, yaitu untuk menghimpun kita saudara. Memberikan pengampunan dosa kepada kita sehingga kita itu bisa dihimpun menjadi suatu keluarga besar. Keluarga besar apa saudara? Keluarga besar umat kerajaan Allah. Allah yang mana saudara? Wah itu kan kerajaan Allah yang kudus yang akan memerintah dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Memerintah bukan 1, 2, 3 tahun tetapi memerintah selamanya. Sebagai apa saudara? Sekali lagi, sebagai suatu keluarga besar umat kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara,
saya ingin katakan bahwa keluarga Allah, ya, keluarga Allah jauh lebih penting dari keluarga di dunia ini, saudara. Wah, kok Pak Yosi bisa bilang begitu ya? Wah, berarti ya gimana kasih kita kepada keluarga kita, saudara? Ya, kita harus tetap mengasihi, kita harus mengasihi pasangan kita harus mengasihi orang tua kita harus mengasihi anak-anak. Tetapi saya ingin katakan sekali lagi, keluarga Allah jauh lebih penting daripada keluarga kita di bumi ini, saudara. Kenapa? Karena keluarga Allah akan berlangsung selama-lamanya. Amin. Keluarga Allah itu akan tetap kekal selama-lamanya. Sampai di dalam surga kita adalah keluarga Allah. Di dalam dunia ini kita bisa dipisahkan, sudah keluarga-keluarga ya, kita dipisahkan. Saat ini saya tidak lagi bersama Om Mesak ya, gembala saudara. Dia sudah pergi meninggalkan kita. Kematian bisa memisahkan kita. Ya. Ya, kalau kematian masih oke ya. Tetapi kadang-kadang apa sudah? Perceraian. Nah itu perceraian memisahkan laki dan perempuan sebagai suami istri. Wah, keluarganya enggak kekal itu ya, keluarganya bisa dipisahkan. Anak-anak yang berontak pada orang tua dan lari dari rumah, terpisah dia dari orang tuanya. Ya, itu keluarga di dunia ini, sudah. Keluarga manusia jasmani kita itu ya, sementara sifatnya, bisa terpisah, bisa berantakan. Tetapi keluarga Allah beda, saudara. Di dalam keluarga Allah kita akan hidup selama-lamanya. Keluarga Allah akan ada selama-lamanya. Tidak akan bisa bubar keluarga Allah itu. Jadi saudara-saudara, mana lebih penting? Keluarga Allah atau keluarga di dunia ini, saudara? Ya, keluarga Allah, saudara. Ya, keluarga Allah. Karena itu saudara-saudara, ini yang perlu kita sadari. Ya, kita perlu sadari. Dan kadang-kadang banyak orang-orang Kristen ini tidak memandang pentingnya keluarga Allah itu. Ya, nah, ini kan orang lain, ya memang secara daging, secara keturunan, secara genetik ini orang lain, saudara. Ya, tetapi di dalam Kristus kita adalah keluarga. Dan sekali lagi perlu ditekankan bahwa keluarga Allah akan berlangsung selama-lamanya. Karena keluarga manusia itu hanya sementara saja, saudara. Ya. Bagaimana anggota keluarga Allah itu? Efesus 2 ayat 19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, orang asing atau pendatang di gereja ini? Nah ya, saudara adalah warga negara dari orang-orang kudus, dan kita ini anggota-anggota keluarga Allah. Coba lihat kanan kirinya dan tatap anggota keluarga Allah di kelilingmu itu ya. Saudara merasa di sampingmu itu keluarga Allah enggak? Bodoh amat. Bukan, gua nggak kenal juga. No, ya. Keluarga Allah itu harus saling kenal ya. Gitu kan. Karena itu saudara-saudara, saya kasih kesempatan 30 detik. Saudara kenalan dulu sama sebelahmu kalau kamu belum kenal. Ayo. Kenalan dulu. Ini yang di atas kenalan. Coba tanya sebelah, namamu siapa, tinggal di mana. Iya kan? Keluarga Allah kok. Gitu kan. Pas lihat ke kanan, ya kan kamu istri saya. Ya kamu kan suami saya. Ya enggak apa-apa, saudara. Ya. Saya juga enggak, ya ini masih misteri, saudara. Nanti kalau di dalam dunia yang baru, itu status saya sama Bu Lora ini masih suami istri enggak ya? Tapi yang jelas saudara-saudara, di dalam kerajaan Allah itu ya kita ini keluarga besar. Amin. Ya, kita keluarga besar. Ya. Dan kita pasti
saling mengenal. Karena itu belajar kenal dulu di dalam gereja ini saudara, ya, di dalam keluarga besar GBI Petamburan gitu kan, ya. Saya kasih PR ya, boleh kan kasih PR ya. Pak Teksan kenal berapa orang di sini? Ya. Coba kenalan paling sedikit 25 orang kayak begitu, ya kan? Ya, 25 orang, ntar kalau ketemu minggu depan tanya, udah kenal 25 orang belum? Coba sebut namanya. Nah, gitu ya. Kalau nanti bisa menghafal dapat permen 1. Ya, saudara-saudara, kita adalah anggota keluarga Allah. Dan siapa yang menjadi keluarga Allah itu? Keluarga itu saudara ada bapak, ada ibu, ada anak, ada orang tua, ya, orang tua kita, anggota keluarga Allah. Siapa yang bisa jadi keluarga Allah? Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa sini? Menerima Tuhan, menerima Kristus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Jadi semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya telah menjadi anak-anak Allah. Saudara sudah terima Yesus ya? Pasti ya. Enggak ada yang ragu kan? Sudah pasti murid Kristus. Saudara murid Kristus telah menerima Kristus dan saudara diberi kuasa supaya menjadi apa sudah? Anak-anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan bahkan bukan hanya itu sudah, kita telah menjadi anak-anak Allah. Begitu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis kita menjadi anak-anak Allah. Saya anak Allah, saudara anak Allah. Lalu kalau di dalam sebuah rumah, ini misalkan anaknya banyak ya, anaknya 12 nih. Jadi kayak kesebelasan gitu ya. 12 anaknya. Karena Om Esak 12, dia anak ke-12 saudara, anak terakhir ke-12 ya. Lalu di dalam rumah yang anaknya 12 itu tidak saling mengenal, tidak saling bertegur, aneh ya. Siapa ya? Ini siapa ya? Kakaknya dia lupa saudara. Enggak kan? Pasti di dalam rumah itu pasti saling apa saudara? Saling menegur ya, saling bicara. Ya, kalau ada yang satu kesulitan pasti yang lain menolong. Kalau ada satu yang sakit semuanya ikut bantu, ayo cari obat dan sebagainya. Enggak ada yang tinggal diam saudara. Kalau itu apa? Keluarga yang harmonis ya, kecuali keluarga yang hancur berantakan saudara gitu ya. Bodoh amat lu mau mati-mati dah gitu kan ya. Tapi saya kira enggak ada ya keluarga-keluarga itu meskipun anaknya itu banyak ya, sekali waktu cekcok antara anak yang satu dengan anak yang lain, tetapi pada dasarnya dalam hati itu pasti ada kasih kok. Betul? Ya, kasih paling tidak itu kasih filio kan? Kasih antara saudara. Ya, syukur-syukur sudah kalau bisa mencapai kasih yang agape itu, ya. Tetapi di dalam satu keluarga, keluarga besar itu, ya, maka anak-anak itu akan saling tahu. Nah, demikian juga sudah kita ini harus belajar ini sebelum kita ini masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi ngomong-ngomong sudah yakin nggak sudah masuk kerajaan Allah? Yakin ya? Betul? Yakin, nah gitu kan. Ada pelawak yang bilang, yakin? Yakin bola bokin Pak Musikin tukang mesin gitu. Itu udah yakin, betul itu kan. Nah kalau kita yakin, ya mari kita belajar sudah. Semasa di dunia ini kita saling apa ya, saling bertindak sebagai anak-anak dari kerajaan Allah itu. Dalam tindakan kita, dalam perkataan kita. Kita membuktikan bahwa kita ini anak-anak Allah, gitu kan? Ya, sesama anak-anak Allah tidak akan bilang begini kan? Dasar lu, bajingan lu, gitu kan? Atau apa namanya? Kebun binatang ya,
anjing, babi, monyet, kecoa lu. Waduh. Enggak, saudara. Betul? Ya. Di dalam satu keluarga besar kita akan bertutur kata dengan manis, ya, saling menguatkan. Nah, itu ciri-ciri dari anggota keluarga Allah, saudara. Ya. Nah, terus bagi saudara-saudara, bagi kita yang masih bingung, ya, mungkin baru bertobat, baru terima Yesus gitu kan, ya. Atau kalau saudara ketemu orang lain dan saudara bersaksi, lalu orang tuh, aku pengen jadi keluarga Allah, gimana caranya, saudara? Ya, satu-satunya cara untuk menjadi keluarga Allah adalah dengan dilahirkan kembali. Nah itu, saudara. Satu-satunya cara untuk menjadi keluarga Allah, sekali lagi, harus dilahirkan kembali. Supaya apa, saudara? Supaya kita dapat melihat kerajaan Allah. Ya, di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga, coba ditampilkan itu ayat ini, Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Ketika Nikodemus datang kepada Tuhan, kepada Yesus di malam hari, bercakap-cakap gitu ya dengan Yesus ya. Lalu Yesus bilang begini kepada Nikodemus. Yesus menjawab, atau mulai ayat 1 deh, ayat 1 supaya kita mengerti. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Yesus menjawab, ayat 3, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jelas ya, ini bukan Yohanes yang bilang, bukan Paulus yang bilang, bukan murid-murid Yesus yang lain yang bilang, tetapi ini perkataan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan ini dilihat kadarnya, kadar kebenaran, kadar daripada apa itu istilahnya, kesahihan, ya, istilahnya apa itu, legalitasnya lah gitu ya. Maka ini perkataan yang tidak bisa terbantahkan, saudara, bahwa dalam ayat 3 itu dikatakan lagi, jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka kita itu akan terhilang. Kita itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, satu-satunya cara untuk menjadi keluarga Allah adalah dilahirkan kembali. Saudara ini nongol di dunia ini tiba-tiba ada atau dilahirkan, saudara? Saudara pasti dilahirkan kan oleh ibu saudara itu, ya. Dan ibu saudara itu sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian itu akan sakit melahirkan. Ya kadang-kadang yang harus berjuang juga dengan apa? Nyawanya itu ya. Wah, saya pernah di waktu praktek di rumah sakit itu menolong orang persalinan, saudara, ya. Waduh, itu memang saya lihat, wah berjuang betul itu, ya. Dan anak itu lahir, wah tapi saudara kalau dia lahir, wah apa ya, waktu begitu lahir itu ibu lihat anaknya, wah dia senang, saudara, gitu kan, ya. Kesakitannya itu lupa sementara gitu kan, ya. Dia senang lihat anaknya dilahirkan, apalagi cantik, cakep gitu kan, ya. Ya, Allah pun begitu, sudah. Dia begitu lihat kita dilahirkan kembali, menerima hidup yang baru, hidup yang lama itu dikuburkan, ya, bersama dengan kematian Yesus itu. Wah, Tuhan senang, sudah. Tuhan senang lihat saudara dilahirkan kembali. Menjadi apa? Ya namanya dilahirkan berarti apa kita? Anak, ya kan? Kita jadi anak, saudara. Ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, pengharapan kita itu ada di mana, saudara? Di kerajaan Allah itu kan pengharapan kita itu.
Ya. Jadi saudara-saudara, Allah melahirkan kembali kita sebagai anak. Dan kalau kita melihat sudah dari awalnya hubungan Allah dengan manusia itu selalu hubungan keluarga. Ya. Ketika Allah menciptakan manusia itu, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Sebagai apa sudah? Sebagai keluarga. Ya, sebagai keluarga. Jadi Allah itu memang Allah yang apa ya? Yang bersifat keluarga, saudara. Bapak, karena itu kan ada istilah anak, Bapak, anak dan Roh Kudus, ya. Memperlihatkan relasi yang sebetulnya dekat, hubungan yang sebetulnya dekat, Bapak, anak, keluarga ini, ya. Tetapi ya sekali lagi saudara, karena ulah manusia itu maka kita menjadi manusia yang berdosa, jatuh di dalam dosa. Keluarganya berantakan saudara, ya. Sebetulnya keluarga yang dirancang oleh Allah itu menjadi keluarga yang yang mantap saudara, itu keluarga Allah. Ya, tetapi mau-maunya kita saudara. Atau para orang tua pernah ngalamin, ya mudah-mudahan sih enggak ya, anak yang berontak gitu, lalu lari dari rumah, ngelawan lagi ya. Udah ngelawan, lari dari rumah, masih bilang begini, gua nggak punya bapak. Waduh saudara. Ya itu kan berontak ya. Lalu waktu berontak begitu, keluar dari rumah, ya kan? Ya sebetulnya statusnya berubah enggak? Enggak ya. Dia tetap anak, yang ini orang tua, kan enggak ada bekas anak ya. Bekas orang tua enggak ada ya. Enggak ada saudara. Status kita tetap sebetulnya anak, tapi persekutuannya yang rusak. Itu saudara ya. Nah ini yang mesti diperbaiki, diperbaharui. Dengan apa sudah dilahirkan kembali. Waktu dilahirkan kembali kita menjadi manusia yang baru, persekutuan kita dengan Tuhan itu menjadi pulih kembali saudara. Jadi sekali lagi saudara-saudara ya, bahwa penting bagi kita itu untuk menyadari bahwa kita adalah keluarga Allah. Kita semua keluarga Allah. Saudara anak Allah, saya anak Allah. Om Poltak anak Allah, yang lainnya anak Allah. Ya sama-sama anak Allah, dilarang saling mendahului, ya kan gitu. Emang bis kota. Ya, tetapi itulah saudara yang harus kita kerjakan sebagai anak Allah. Sekali lagi, keluarga Allah akan ada kekal selama-lamanya. Ya, karena itu kita harus belajar saudara untuk menjadi keluarga Allah yang diberkati. Lalu mungkin sudah pikir, ngapain sih? Apa sih manfaatnya menjadi keluarga Allah itu? Ya, apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya? Ya, apa sih untungnya menjadi keluarga Allah? Ya. Yang pertama sudah, manfaat menjadi keluarga Allah adalah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Wow, saudara, namanya anak, dia punya hak waris saudara. Ya, kalau kita ini hubungan baik, hubungan kita ya aman-aman dengan bapak kita saudara, ya kan? Itu nama kita di dalam surat wasiat itu tidak ada dicoret saudara, betul nggak? Ya, ya nanti kamu dapat toko yang di sana ya, gitu ya. Nanti ya kan saudara-saudara, orang tua yang baik pasti begitu ya. Ya saya menasihati aja ini, ya orang tua yang mungkin diberkati Tuhan lalu punya banyak harta. Jangan bikin bencana sudah di dalam setelah kepergian Anda itu gitu kan ya, bikinlah surat wasiat yang baik-baik gitu kan. Nanti tanah yang di sana buat si Amoy, tanah yang di sana buat si Aseng, toko yang di sana buat si Asun, mobil yang ini buat si Asoy, kan begitu sudah ya. Supaya jangan ribut. Ya, jangan ada kejadian ini kan yang di koran tuh rame ya. Di mana itu gedung itu? Heaven ya. Ya, rumah duka Heaven itu ya. Anak berontak loh sama ibunya. Ya kan? Malah dengar kabar minta pemerintah Indonesia usir ibunya ini balik ke Tiongkok sudah. Waduh, ini anak kayak apa sudah? Gitu ya. Anak ibu akhirnya apa sudah? Waduh. Mungkin dicoret tuh dari wasiatnya itu ya.
warisan itu dicoret, lu nggak dapat warisan lu gitu kan. Ya. Ya, itu juga terjadi Saudara ketika kita ini berontak kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita, maka kemungkinan besar sebagai ahli waris kita tidak ada lagi Saudara. Tidak tercatat nama kita itu di buku kehidupan, gitu kan? Karena kita itu bukan lagi anak-anak di dalam keluarga Allah, ya. Tetapi inilah manfaatnya Saudara kalau kita menjadi keluarga Allah, yaitu pertama kita menjadi ahli waris kerajaan sorga, ya. Yang meliputi apa saja Saudara? Yang pertama kita akan bersama Allah selamanya. Yes. Senang nggak kita bersama Allah dengan selamanya itu? Ya. Atau Saudara mulai berpikir pasti bakal boring nih, ya. Nggak ada artis, nggak ada kesenangan dunia. Ya, tapi itu terserah Saudara, ya. Tapi saya sih berharap ya kita akan bersama Allah selamanya, ya. Yang kedua diubah menjadi seperti Kristus. Mau nggak menjadi seperti Kristus Saudara? Ya, ini kan kerinduan kita Saudara, menjadi seperti Kristus. Dalam hal apa menjadi seperti Kristus itu? Ya dalam segala hal ya. Berkatnya, kelakuannya, tindakannya, perkataannya seperti Kristus. Di mana ukurannya itu? Di mana kita tahu itu? Kalau menjadi seperti Kristus itu harus seperti apa? Udah nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah pikir panjang-panjang ya. Coba nanti lihat Galatia 5 ya. Ada apa di situ? Buah roh. Menjadi seperti Kristus itu udah itu aja deh, miliki buah roh. Kita bisa seperti apa ya? Kita bisa menghasilkan atau mempertunjukkan buah roh aja. Wah, itu udah luar biasa Saudara, ya. Apa itu? Kasih, kelemah lembutan, damai sejahtera gitu ya. Kelemah lembutan, panjang sabar gitu ya, panjang sabar. Panjang sabar itu dalam bahasa aslinya itu makrotumia, ya. Bukan mikro. Kalau mikro itu kecil, makro itu besar. Pernah ke makro enggak? Dulu, sekarang apa namanya itu ya? Lotemat ya. Makro itu ya. Tempat yang besar, belanja apa aja ada di situ kan, ya, makro. Makrotumia. Panjang sabar. Sabar enggak kepada, ya kita belajar dulu lah di dunia ini ya. Sabar enggak kepada istrimu itu? Ini bapak-bapak, sabar enggak pada istrimu itu? Hah? Udah cerewet amat sih, udah diem deh. Ya, karena katanya kan wanita itu bicaranya berapa kali ya? 4 kali apa 3 kali lebih banyak dari pria loh, gitu kan? Ya, Om Texan mesti sabar ya, Om Poltak mesti sabar ya. Ya. Tapi lalu jangan dimanipulasi itu. Atau jangan dimanfaatkan. Wah ini Om Yosi udah bilang ini istri-istri lebih banyak ngomongnya lalu wah nyerocos aja gitu ya. Ya kadang-kadang ada mesti dibatasin juga Saudara gitu kan. Panjang sabar sama anak. Panjang sabar enggak? Ini enggak bisa-bisa nih matematikanya enggak bisa-bisa nih. Enggak sabar, pengennya jitak aja Saudara, gitu ya. Ya panjang sabar Saudara, kan bukan anak orang lain ya, anak kita sendiri kok, mau dijitak gitu. Panjang sabar Saudara, ya. Diubah ya menjadi seperti Kristus dalam segala hal, tindakan, perkataan kita, kasih kita itu, ya. Jangan lalu nanti lupa ada ayat yang bilang kan begini, yang dibilang kalau kamu itu melihat saudaramu nih, siapa saudara kita itu? Sesama anak Allah ini ya, kita kan anak-anak Allah, orang lain siapa? Saudara kita kan. Kalau kamu melihat saudaramu itu kesulitan dan kamu di tanganmu itu memang ada sesuatu yang bisa menyelesaikan kesulitan saudaramu, tapi kamu tidak berbuat apa-apa.
Tuhan bilang apa? Sudah berdosa saudara gitu kan. Ya kalau kita punya kasih pasti kita akan, oh kenapa kamu kok sedih amat? Bisa dibantu, bantu saudara. Gitu kan. Nah itu menjadi seperti Kristus ya. Kemudian menjadi ahli waris kerajaan sorga berarti kita dimerdekakan dari kesakitan, kematian, dan penderitaan. Kapan itu? Ketika kita sudah menerima warisan itu. Di mana? Di sorga ya. Wah enak ya, nggak ada lagi kesakitan, nggak ada lagi kematian, nggak ada lagi penderitaan. Siapa yang mau saudara? Kalau ditanya pasti mau ya. Wah kita nggak ada lagi kesakitan, ya nggak usah pakai BPJS lagi kan? Nggak ada kesakitan, gitu kan? Nggak ada penderitaan. Wah menghadapi dunia ini penuh penderitaan sudah. Dunia ini kan lembah air mata gitu kan? Ya. Wah kita mau siap meninggalkan dunia ini sudah. Nah, kalau siap oke. Ya, tapi wah jangan Tuhan, jangan dulu ini, belum menikah ini. Ya, tapi itulah yang akan kita dapatkan ya, menjadi ahli waris kerajaan sorga, dimerdekakan dari kesakitan, kematian, dan penderitaan. Lalu apa? Diberi upah dan diberi pelayanan. Nah ini saudara, ya, ahli waris kerajaan Allah itu akan diberi upah, dan upah yang diberikan oleh Tuhan. Gimana saudara? Upah yang paling kecil diberikan oleh Tuhan adalah upah yang paling besar bagi kita manusia. Betul? Ya. Wah, itu kalau coba bandingkan aja deh, ada yang bilang firman Tuhan kan bilang ini ya. 1 hari bagi manusia berarti apa? 1000 tahun ya katanya ya. 1 tahun bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Bandingannya kan besar gitu. Dan saya percaya sudah upah yang paling kecil dari Tuhan adalah upah yang paling besar buat manusia itu, ya. Wah. Jadi kemarin saya baru ada video itu dikirim ya di HP gitu kan. Ada orang lagi doa saudara, doa cuman bilang Tuhan minta berkat gitu kan. Jatuh uang dari langit saudara. Lalu waktu dia bilang Tuhan minta berkat, lebih kencang lagi, jatuhnya lebih banyak saudara. Duitnya 100 ribuan. Lucu juga tuh video ya. Dia teriak sama Tuhan berkati. Udah gak kelihatan lagi dia karena udah penuh dengan uang. Ya, diberi upah oleh Tuhan. Menjadi ahli waris meliputi juga mendapat bagian dalam kemuliaan Allah. Ya sudah itulah upahnya ya. Sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga Allah, kita akan mendapatkan hal seperti yang ya kita tidak bisa bayangkan sudah ya. Mendapat kemuliaan bersama Allah itu seperti apa ya. Misalkan begini aja lah, ini 17 Agustus ya. Tiba-tiba saudara dapat surat dari istana gitu kan ya. Melalui Pak Susilo gitu kan ya. Diundang menghadiri upacara 17 Agustus di istana. Wih, rasanya apa saudara? Ya, duduknya di deretan, bukan di bagian belakang saudara. Di bagian duta besar. Wih, keren saudara, duduk di situ. Nah, itu kan kita menerima kemuliaan ya, dan rasanya itu waduh luar biasa saudara. Ya. Meskipun saya belum mengalami tapi saya udah bisa bayangkan tuh. Wah betapa senangnya saudara bisa hadir di situ ya. Ya itu kemuliaan manusia, kemuliaan yang sifatnya sementara, kemuliaan yang akan sirna. Tetapi saudara kalau kita menerima kemuliaan bersama Yesus, bersama Allah, kemuliaan yang tidak pernah habis, kemuliaan yang akan ada lamanya bersama dengan Allah itu. Wah, itu sudah manfaat menjadi keluarga Allah. Ya. Manfaat yang lain, saudara-saudara, berarti kalau kita ini menjadi keluarga Allah, menjadi anak Allah,
anak Allah. Kita mempunyai apa sudah? Bapak sorgawi. Wah itu, kita punya Bapak sorgawi sudah. Bukan Bapak manusia yang kadang-kadang pun dia bisa berlaku tidak baik ya. Ada enggak bapak-bapak yang kejam? Oh ada saudara. Tiap hari gamparin anak, "Pak, kamu ini enggak benar, pok." Ya. Dan kadang-kadang sudah, ya ada kesaksiannya kan, ada anak-anak yang bilang gini, "Kalau udah besar saya bunuh bapak saya itu." Ya kan? Enggak nemu bapak yang baik sudah. Tetapi kalau kita ini menjadi keluarga Allah, maka manfaatnya adalah kita mempunyai Bapak sorgawi. Dan Bapak sorgawi kita itu adalah Bapak yang baik, Bapak yang sangat memperhatikan kita. Ya. Dan dikatakan bahwa kita ini seperti apa sudah? Biji matanya. Ya. Dia akan jaga kita seperti biji matanya sudah. Bagi saudara, mata itu berharga enggak ya? Wah, berharga ya. Dijaga enggak? Pasti dijaga saudara. Jangan sampai kelilipan, jangan sampai, ya kita itu dikasih refleks kan. Kalau ada benda mau ini, pak gitu kan, secara refleks kita jaga mata kita saudara. Ya. Dilindungi. Enggak ada kan yang bilang, colok aja nih, colok. Enggak ada saudara. Ya kan? Ya, saya itu juga mesti jaga mata saya betul-betul saudara. Ya. Beberapa kali ini ada perdarahan di dalam bola mata. Kadang-kadang, wah kalau udah perdarahan bola mata nih nggak kelihatan sudah. Cuman, sama aja nih muka orang nih sama gitu ya. Malah nggak kelihatan sudah. Ya, saya jaga mata saya. Dan Bapak menjaga kita seperti dia menjaga biji matanya sudah. Berarti apa? Berharga ya. Mata itu berharga sudah. Berharga. Bagi saudara pasti mata itu berharga. Allah jaga kita itu seperti menjaga bola matanya itu. Ya. Dan itu sungguh satu kehormatan ya bagi kita itu ya. Wah kita itu betul-betul dijaga. Kalau kita itu menjadi keluarga Allah. Ya. Nah kemudian apalagi saudara manfaat menjadi keluarga Allah? Kita memiliki brother and sister keeper. Apa itu brother and sister keeper? Orang-orang yang menjaga kita, saudara-saudara yang menjaga kita, saudara, ya kan? Kalau di dalam keluarga aja kakak, dia pasti jaga adiknya enggak? Jaga, saudara. Ya. Saya ingat, saudara, adik saya Santi itu, ya, pernah diganggu di sekolahnya gitu ya, di sekolah. Nangis dia pulang. Wah, saya yang datang ke sekolah cari itu anak. Kenapa kamu ganggu-ganggu adik saya? ya, kalau nggak ingat-ingat gue tempeleng juga tuh anak. Ya kan? Tapi pas mau tempeleng kan kita ingat, kita ini anak Tuhan loh, gitu kan? Anak pendeta lagi, gitu. Ya, kita punya brother and sister keeper akan jaga kita. Ketika kita mulai jatuh, ketika kita mulai melenceng jalan kita, ada brother and sister keeper kita yang ingetin, jangan ke situ, bahaya ke situ, ayo balik lagi ke jalan yang benar ini, ke relnya Tuhan itu. Ya, ketika kita mulai, nangis, banyak masalah, ada brother and sister kita sudah, sesama saudara kan, mengingatkan. Kenapa kamu? Ayo datang pada Tuhan. Ya, ayo kita doa. Ya. Itu gunanya manfaat dari keluarga Allah. Lalu apalagi menghasilkan sinergi. Ya, sinergi sudah. Ya. Satu orang kuat angkat 20 kilo. Kalau 2 orang bisa berapa kilo sudah? 1 orang bisa angkat 20 kilo. Kalau 2 orang bisa angkat, ada yang bilang 40 kilo, salah sudah. Dia bisa angkat 60 kilo. Kenapa? Ada sinergi, kekuatan sama-sama gitu ya. Kekuatan bersama itu akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Ya, sama-sama saudara, ayo kita kerjasama yuk. Pasti hasilnya lebih besar. Ya, manfaat menjadi keluarga Allah, iman kita bertumbuh saudara. Kenapa? Ya tadi ada brother and sister keeper. Ya. Tidak akan kekurangan, jelas saudara, karena ada kasih kan,
kasih. Masa kita lihat saudara kita, adik kita, mungkin kakak kita lebih berhasil gitu. Wah, mati nih, dia mau melarat betul ya. Mati kelaparan, nggak akan kan? Masa kita biarkan saudara kita yang secara daging ya, secara daging itu saudara kita, masa kita diamkan saja? Meskipun ada juga sih yang begitu gitu ya. Ya, berantem sampai bilang, gua nggak bakal kenal lu bukan saudara gua lagi, putus hubungan. Wah, sudah. Ya. Tetapi dalam keluarga Allah nggak akan terjadi, saudara. Seperti jemaat yang mula-mula itu loh. Jemaat mula-mula itu keluarga Allah ya. Keluarga Allah yang nyata itu apa yang dilakukan, saudara? Ya, selalu menolong, selalu membagi sehingga tidak ada yang kekurangan. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita belajar. Mulai belajar di mana menjadi keluarga Allah? Mulai belajar dari dalam gereja, ya, gereja lokal kita. Dan fungsi gereja dalam keluarga Allah adalah gereja bukan tempat kemana kita pergi, tetapi tempat di mana kita belajar menjadi bagian dari keluarga Allah dan tempat mempraktekkan hidup sebagai anggota keluarga Allah. Itu saudara ya. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu, mari kita belajar dari mana, saudara? Dari dalam gereja, ya. Lalu di gereja, bagian gereja yang mana, saudara, kita bisa mempraktekkan pola kerajaan Allah itu, pola sebagai anggota keluarga Allah itu, komsel, saudara. Itu dia, ya. Komsel adalah bagian terkecil dari keluarga Allah yang diorganisir oleh gereja. Ada komsel-komsel di mana kita bisa mempraktekkan hidup sebagai anggota keluarga Allah, saudara. Ya. Tuhan bilang apa, saudara? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Nah, keluarga Allah itu pasti ada tadi ya, ada relasi kan antara bapak dan anak. Ada relasi itu tiap hari, tiap waktu ada relasi antara bapak dan anak. Bapak itu hadir di mana, saudara? 2-3 orang berkumpul dalam namaku. 2-3 orang itu kan kecil ya. Kecil apa banyak itu? Sedikit ya, kecil. Apa yang kecil itu? Komsel, saudara, gitu kan? Ya. Nah, karena itu mari kita belajar, saudara, untuk berkomsel. Nah, komsel itu, saudara-saudara, jangan dibayangkan begini. Itu kayak mindahin kebaktian ke kelompok kecil. No, bukan, saudara. Ya, ini konsep yang salah yang mesti kita perbaiki. Komsel itu, kelompok sel itu, ya, bisa dilakukan oleh siapa? Ya, oleh ini teman sekantor itu ya, kebetulan wah sama-sama anggota GBI Petamburan, ngumpul ngapain di komsel, ya, cerita-cerita pengalaman gitu loh, sharing-sharing. Waduh, kemarin Tuhan tuh tolong saya loh, ya. Habis itu lihat mungkin ayatnya sedikit, ya. Oh iya, aku teringat nih ayatnya ini nih, gitu ya. Atau mungkin ada salah satu saudara yang bilang begini. Aku nggak ngerti ya, kemarin khotbah di gereja itu ayatnya tentang ini saya nggak ngerti. Temennya, saudaranya yang lain, anggota keluarga Allah yang lain bilang, saya ngerti. Ini saya jelasin, yuk duduk sama-sama. Ya, kamu satu lagi, ayo sini duduk sama-sama. Udah komsel itu namanya, gitu kan? Ya. Jadi sekali lagi nih konsep kita tentang komsel itu mesti berubah ya, bukan lalu bikin kebaktian kecil atau kebaktian mindahin kebaktian dari gereja ke kelompok kecil. Enggak, saudara. Mau komsel di mana? Ya, ini pulang kerja, janjian yuk. Mana? Starbucks gitu kan. Minum apa? Ya, black coffee gitu kan. Kalau kopi hitam 5.000, black coffee 25.000, saudara. Ya, nanti kalau saudara bikin usaha pakai aja bahasa Inggris gitu kan, ya, black coffee gitu kan, ya, jadi mahal, saudara, gitu ya. Nah, komsel bisa dilakukan di mana saja, saudara, gitu kan. Teman-teman di pasar, itu kan yang dagang di sana nih anggota GBI Petamburan juga nih, bisa nggak komsel di pasar?
Bisa saudara, ya. Tutup seperempat jam atau setengah jam lebih awal gitu. Kita kumpul yuk. Ya, kita sambil apa ini? Makan pisang goreng gitu ya. Ngobrol-ngobrol saudara. Namanya keluarga kok. Iya kan? Kalau saudara ketemu apa ya, mungkin kakak, adik udah berkeluarga semuanya gitu ya. Udah sebulan, mungkin yang satu tinggal di kota lain. Kalau ketemu apa yang ditanya saudara? Gimana anak-anakmu gitu kan ya? Atau nanya, gimana kamu kesehatanmu? Ya tanya sudah, apa juga bisa dijadikan bahan pembicaraan kan? Ya, anak bisa jadi bahan pembicaraan, ya. Harga tomat bisa nggak? Bisa saudara. Harga tomat kok turun ya hari ini? Kita doa yuk supaya besok naik. Begitu kan? Ya. Kasih tips, saling tips itu di pasar kan begitu ya. Tips yang menguntungkan sudah, tapi jangan tips yang tidak jujur ya. Ini supaya untung gimana? Campur aja tuh beras jelek sama beras bagus, campur gitu. Nah itu tips yang nggak bagus kan? Ya. Jadi Komsel itu ya ngomonginya ya macam-macam sudah, tidak melulu firman Tuhan. Ya, bisa ngomong soal anak. Ya meskipun nanti lari-larinya ujung-ujungnya kan ke ya Tuhan itu baik, ya Tuhan itu cinta kepada kita. Jadi saudara, mari ya kita belajar menjadi keluarga Allah, mempraktekkan keluarga Allah, kehidupan sebagai keluarga Allah di gereja kita saudara, ya. Gereja lokal kita mulai dari mana saudara? Komsel, ya. Jadi bentuk aja, ya, sepakat 2-3 orang, yuk kita kumpul yuk. Kumpul ngomong tentang ya kasih Tuhan. Udah Komsel saudara, gitu kan, ya. Tinggal bilang ke Ibu Charlotta, saya udah bikin Komsel nih ya, biar dicatat gitu kan, ya. Ibu-ibu nungguin anak sekolah, ya kan. Bisa nggak jadi Komsel? Bisa sudah, daripada ngomongin, Sinta Bella lu kemarin, bodoh sudah. Ya, ada nggak bapak-bapak yang antar jemput anaknya sekolah? Ada ya. Saya lihat di sekolah Betel ada teman-teman saya pun ya ada yang dia jemput anak ya. Waduh udah jauh dari Tuhan sih ya. Bisa nggak dikumpulin? Ya barang 15 menit. Sini yuk kita ngomong sebentar. Mana udah lama nggak ke gereja. Aduh susah. Ya udah deh yuk kita ngomong di sini soal kebaikan Tuhan gitu kan. Sudah kesaksian, udah Komsel saudara. Ya kan? Nah, jadi mari kita praktekkan ya. Hidup sebagai anggota keluarga Allah di dalam Komsel yang merupakan bagian terkecil dari keluarga Allah yang diorganisir oleh gereja. Saya minta pemain musik nih. Jadi saudara-saudara, banyak manfaat ketika kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan ingat saudara-saudara, kita semua adalah anak-anak Allah. Karena itu kita adalah semua saudara di dalam Tuhan. Amin. Bilang dulu sebelah kanan kiri, kamu saudara saya loh. Ya gitu kan. Ya saudara dalam Allah, dalam keluarga Allah. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Ada satu lagu yang baik yang kita nyanyikan ini. Ku cinta keluarga. Keluarga Tuhan ya. Tahu kan lagunya? Ku cinta keluarga.